umur berapa sih kita harus belajar, dan ini buat siapa aja sih ilmu financial planner ini gitu kan? Oke, sebelum ke sana saya mau ini dulu. Financial ilmunya adalah financial planning. Oke. Financial planner itu orang Orangnya, profesinya. profesinya. Kalau pertanyaannya dari umur berapa? Sedini mungkin. Oke. Sedini mungkin. Ya dari kecil udah dilatih gitu ya? Dari kecil sudah dilatih. Bukan dilatih untuk. Nah, jadi gini, ada perbedaannya mas. Siap. Yang menurut saya, gitu. Kalau misalkan di dunia yang lingkungan kita yang besar ini, di dunia kapitalis ini, tujuannya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan uang. Makanya kita dibina untuk gimana caranya kamu pintar, kamu sekolah. Nah, biar apa? Biar pintar. Nah, kenapa pintar? Karena biar kamu bisa cari kerja lebih gampang. Nah, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Gitu. Kenapa kamu bisa cari duit lebih gampang? Karena nanti income-nya besar segala macam gitu. Hidupnya enak gitu. Hidupnya enak, kamu bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, tujuannya dunia. Gitu, kesana tujuannya. Nah, terus sekarang saya coba belajar untuk menggeser itu. Boleh nggak sih dunia dipegang? Boleh banget. Tapi dunia dipegang buat apa tujuannya? Gitu. Makanya berarti balik lagi ke tujuannya. Balik lagi ke tujuannya. Lo punya duit buat apa gitu? Betul sekali. Kalau udah punya 1 miliar buat apa? Kalau udah punya 10? Ya, benar. Nah, udah punya lainnya ya kan? Benar. Saya juga perlu ditanya dulu. Mas, kalau kamu udah keinginanmu semua tercapai, terus mau ngapain lagi gitu? Iya benar. Karena gini, ketemu nih beberapa teman yang alhamdulillah ya, masya Allah, yang pengusaha-pengusaha gitu ya, beda mindset. Kita ngomongin mindset antara memang dia tujuannya memang udah tahu basicnya untuk agama, sama yang belum. Ketika sama yang belum, lu kenapa sih bisnis dan perusahaan lagi baliknya? Tuh, tapi nggak salah kan gitu? Nggak salah, tapi tujuannya ke situ. Targetnya adalah target-target yang kalau misalkan bang ini gimana? Bikin usaha lebih besar, bikin cabang di sana, bikin ini biar bisa punya rumah di sana, biar bisa beli mobil kayak kacang goreng kayak gitu. Jadi tujuannya ke situ. Nah, kalau yang satunya beda lagi. Terus gimana mas? Biar bisa ngembangin, saya bisa berkembang biar apa? Biar ketika saat ini saya bisa sedekah tuh 100.000 per hari. Baru kemarin saya ketemu nih satu penjual minyak yang fenomenal sekarang itu, yang dijual itu, ibu-ibu udah 4 tahun, terus bilang, alhamdulillah mas, saya tuh dulu waktu saya jualan itu bukannya saya kekurangan uang, enggak, alhamdulillah dulu almarhum suami saya tuh ngasih saya cukup banget, tapi dulu saya itu sedekah bisanya 100.000 per hari, tapi ketika saya berjualan, kenapa? Karena saya pengen bisa 300.000 per hari, bisa 500.000 per hari, dan seterusnya, dan alhamdulillah itu terjadi gitu. Jadi memang bisnisnya beliau bikin dan dikembangkan sedemikian rupa bukan untuk beli ini enggak, tapi dia pengen oke, saya bisa berbagi jauh lebih banyak lagi. Kalau misalkan hari ini saya bisa kasih 10 anak yatim misalkan, besok kalau saya dimampukan Allah, saya bisa kasih 100, saya bisa kasih 1000, bahkan saya bisa bikin pondok, saya bisa kayak gitu. Oke, berarti balik lagi di niat tujuan utamanya ya. Bukan hanya dunia, tapi udah di planningin duluan. Betul. Gue pengen kayak gini gitu. Iya, agar dimampukan lebih sama Allah. Oke, itu mungkin kalau yang lagi naik sekarang ini kan Islamic Financial Plan ya, yang mungkin banyak juga teman-teman udah ngangkat. Cuma kan memang larinya masih ke pasar saham syariah, deposito syariah mungkin gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu gimana sih konsepnya kalau tentang Islamic Financial Plan ini? Mungkin bisa sedikit kasih insight buat teman-teman ini kan, finansial yang dikelola tapi sesuai dengan agama gitulah. Gitu. Jadi nggak kapitalis gitu kan. Kalau sekarang kan kayaknya larinya tetap ke kapitalis aja kan, orang tetap pengen aset yang besar dan sebagainya, dan ya itu kitabnya sama semua gitu loh, dari sono gitu kan. Nah, mungkin bisa sedikit kasih pencerahan buat teman-teman gitu. Oke, jadi gini mas, sebenarnya sih kalau ada satu amanah yang besar ketika misalkan ngomong tentang Islamic Financial Planning gitu, ini salah satu mentor saya juga itu bilang beberapa tahun yang lalu mas, sebenarnya, Gir, udahlah bikin yang syariah, bilang gitu. Saya bilang, mas mau mas, cuma
amanahnya ini berat buat saya belum cukup ilmu untuk ngomongin itu gitu. Karena ternyata setelah saya lebih dalam lagi dan semakin kesini dan belajar ketemu Mas Rendra juga, ternyata ngomongin perencanaan keuangan syariah atau Islamic Financial Planning itu nggak hanya menambahkan produk yang sama dengan kata-kata syariah di belakangnya. Oke, misalnya kayak pasar saham syariah gitu-gitu. Iya, betul. Ternyata ketika semakin belajar, karena produknya sama gitu ya, produknya dari sana yang tadi dibilang produknya itu dari sana, cuma masuk sini dicoba Dilabelin gitu ya, dilabelin karena mencoba untuk ini bisa nih gitu. Seperti dipaksakan gitu. Akhirnya semakin belajar ternyata nggak hanya itu, bahwa Islam itu mengajarkan, saya percaya sekali Islam itu kan mengajarkan dari mulai kita tidur sampai bangun tidur gitu ya. Oke. Berarti kan semuanya diajarin, termasuk pasti dalam hal perencanaan keuangan gitu. Tidur aja diatur. Betul. Masuk perencanaan keuangan nggak diatur. Benar, yang lebih besar gitu kan ya. Nah, Bahkan soal utang aja kayaknya satu halaman sendiri tuh ya di Al-Qur'an ya. iya. Ngomongin tentang utang doang gitu. Benar. Ngatur utang dicatat itu ya. Betul. Bahkan kemarin itu saya coba dari satu buku gitu, ada sekitar lebih dari 200 atau 300 lebih ayat yang ngomongin tentang keuangan di Al-Qur'an. Masya Allah. Gitu. Banyak detail sebenarnya. Tinggal kita bagaimana cara menguliknya lebih Saya dalam. punya buku itu juga, punya istri saya itu 100 ayat ekonomi. 100 ayat. Iya ada. Lebih sebenarnya Mas. Banyak ya. Lebih sebenarnya. Masya Allah. Gitu. Nah, dan kalau kita ngomongin itu berarti nggak cuma semata-mata kita ada produk terus ditambahkan dengan syariah, enggak gitu. Berarti apa dong? Berarti kita harus tahu nih bagaimana tentang awalnya, tentang akadnya seperti apa, dari awal ini niatnya seperti apa. Berarti kalau ngomongin awal lagi adalah konsep rezeki itu sendiri seperti apa gitu. Karena misalkan aku udah kerja terus pendapatnya segini-gini aja, akhirnya ngeluh, akhirnya nyalahin Allah lagi gitu. Padahal konsep rezeki kalau kita udah tanam baik-baik bahwa semua rezeki itu dari Allah, semua makhluk hidup di dunia ini pasti punya rezekinya selama masih hidup gitu ya. Jadi jangan takut gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar, berarti kita harus maksimal ikhtiarnya. Salah satu memaksimalkan ikhtiar adalah dengan merencanakannya dengan baik. Karena ini kan sunatullah ya. Gitu. Ada ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan di situ. Misalkan cara manajemen cash flow-nya, cara manajemen asetnya. Misalkan kalau aku udah punya banyak aset nih, ya udahlah biarin aja, kan ini semua punya Allah. Ya benar, tapi kan harus dihitung juga. Dan di manajemen juga dikelola ya. Betul, dengan baik. Apakah ini masih cukup produktif atau enggak? Kalau nggak produktif berarti gimana? Kalau nggak produktif berarti ada yang dibuang-buang di situ, ada uang yang dibuang. Atau yang kedua, ada satu aset yang nanti akan dipertanggungjawabkan, kamu dikasih amanah diapain. Ya bahkan saya dulu pernah dengar dari ustadz itu, kalau ada tanah nganggur nggak boleh nganggur itu, Harus produktif. nanti diambil negara. Iya. Ya, betul. Kalau nggak produktif. Benar. Terus kalau ada emas itu nggak boleh diendonkan, harus diputar terus itu. Betul. Dan harus ada tujuannya gitu. Iya, harus ada tujuannya nyimpennya ya. Betul, tujuan. Boleh nggak nyimpan itu? Boleh selama ada tujuannya gitu. Nah, itu yang menarik di Islam. Jadi kita boleh kaya, boleh. Bahkan sahabat, bahkan Rasulullah sendiri itu kaya. Iya. Gitu. Banyak yang nggak tahu loh, dikira Rasulullah tuh ya hidupnya biasa-biasa aja. Benar, bahkan bisa dibilang Rasulullah kan ada yang bilang miskin segala macam. Padahal kan kalau naklukin satu negara itu Rasulullah tuh dapat seperlimanya itu. Misalnya kalau dia futuhat ke negara X gitu ya, setelah futuhat dia dapat ghanimah, Rasulullah dapat seperlima. Kalau dapat seperlima harta dari Indonesia gimana? Berapa itu duitnya? Itu dia, benar-benar. Nah gitu, jadi banyak yang memang kita berangkatnya nggak dari situ. Kita berangkatnya dari udah produknya udah ada, tinggal ditambahin syariah, semuanya di-planning dengan cara yang sama, plek-plek kan tinggal ditambahin syariah gitu aja. Padahal enggak, kalau kita ngomongin Islamic Financial Planning, karena kita menambahkan Islam di situ, kita menambahkan kata syariah di situ, maka ya alangkah baiknya semuanya dong gitu. Berarti dari hulu sampai hilir ya, dari pondasinya tadi ngomongin tentang konsep rezeki, kemudian tawakal, takwa dan lain-lain. Habis itu masuk ke ya apa aja sih yang diatur gitu kan. Kita tahu aturannya ya, sampai kayak gitu ya lebih gitu. Benar. Jadi
Makanya kan ada satu hadis yang kalau nggak salah mengatakan bahwa satu redaksinya bilang tidak akan beranjak kaki Adam, kaki anak seorang anak Adam sebelum ditanyakan dari mana hasil hartanya, Dari mananya ya, dapat dari mana didapatkannya dan kemana. Yang tapi di situ tidak dikasih redaksi berapa jumlahnya. Kenapa? Karena jumlah itu tuh udah Allah kasih gitu. ya, Udah beda-beda orang-orang. beda-beda setiap orang dan udah pasti dapat. Tinggal gimana kita caranya aja. Nah, yang dihisap itu adalah caranya dan kemananya. Nah, ini juga harus di planning dengan baik dong gitu. Oke. Jadi nggak cara cuma dapetinnya cara dapetinnya dan sama cara belanjainnya. cara belanjain. Oh, Bener. iya. Misalkan dapetinnya dengan cara yang halal dan berkah. Hmm. Wah, saya berkah mas, insya Allah saya dagang bagus segala macam, akad semua beres dan lain-lain. Cuma Tapi belanjainnya belanjainnya ternyata dia boros aja nggak boleh ya. boros aja nggak boleh. Misalkan punya berlebih-lebihan aja nggak boleh. Iya. Gitu, misalkan kemarin baru beli sepatu 5 belum dipakai, baru Iya. dipakai 1 gitu, yang 4 masih di dus gitu kan. Terus karena dapat rezeki hari ini beli lagi 10 gitu. Padahal setiap yang dimilikin kita semua itu dihisap. Nah, dari situnya kita mulai pelan-pelan diatur, mulai pelan-pelan kita sama-sama sharing bahwa ini loh yang diajarin sama Islam. Berarti keren banget ya Islam. Maksudnya dari detail-detail yang kecil-kecil kita punya apa aja dihitung gitu loh, berarti diatur. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan? Kita punya baju berapa ya kan, berapa yang nggak pernah kita pakai itu aja sampai dihisap kan gitu kan. Iya itu. Berarti kan udah bener kalau ngomongin plan finansial ini bener-bener dahsyat sih sebenarnya. Jadinya komprehensif, the real komprehensif. Jadi kita merencanakan Seru. tidak hanya tujuan-tujuan dunia yang sebenarnya boleh tujuan dunia itu gitu ya, tapi lebih jauh lagi gitu. Ingat bahwa semua itu dihisap, semua itu akan dipertanggungjawabkan nantinya. Gitu. Oke. Menarik Mas Giri. eh Nambahin kisah sih Mas Giri. Jadi apa namanya, kalau ngelihat banyak temen tuh memang di financial planner ini jarang gunainnya gitu kan. Karena apa ya, tadi mindsetnya ya apa ya sih, apa harus diplankan gitu kan, dan ngalir aja, dan ketika tidak dikelola kemudian di manage dengan baik ya akhirnya tahu-tahu nggak punya duit gitu, nggak punya duit aja, dan itu banyak banget Ya. teman-teman sekarang tuh kayak gitu. Betul. Nah, memang buat teman-teman di sini ya, kenapa kita bikin apa ya vlog ini, ya kan? Karena emang pengen ngajakin teman-teman untuk sejak dini itu mulailah itu perhatian kepada harta yang dimiliki. Ya. Karena tadi kata hadis ya itu ya, Ya. ya dari mananya untuk apanya itu juga dipertanggungjawabkan, Betul. ya kan? Oke, Mas Giri, ada cerita lain nggak buat teman-teman di sini agar teman-teman di sini semangat untuk mengelola finansialnya? Yang datang ke kami waktu itu saya pegang itu adalah hampir 80% lebih bermasalah gitu. Mulai dari income kecil sampai income besar bermasalah. Artinya bermasalah gimana? Waktu itu ada juga kami punya klien itu seorang ayah, family man, nggak ada masalah. Family man, anak 3, kerja di offshore minyak gitu. Minyak itu gaji sekitar 30-40 juta di luar dari dia kalau ke offshore, jadi kerik gitu. Kalau misalkan dia perjalanan kerik, misalkan 2 minggu di darat, 2 minggu di laut, nah 2 minggunya itu gajinya 1 kali gaji lagi, jadi hampir double setiap bulan. Gede banget menurut saya. Wah, gede, bagus sih. Orangnya juga nggak neko-neko segala macam. Ternyata punya masalah, yang pertama punya 7 kartu kredit tidak terbayarkan. Oke. Padahal nilainya hanya sekitar 70-80 juta. Kalau dihitung sama gaji harusnya bisa dong, tapi nggak kebayar-bayar. Satu, yang kedua punya anaknya 3 atau 4 ya. Antara segitu lah ya. 3 sama 4, kalau misalnya kita hitung dari jumlah aset yang dia punya, anaknya itu hanya bisa sekolah sampai SD. Gitu, stres bukan main. Ternyata kita kulik, kartu kreditnya digunakan untuk belanja online yang tidak penting. Gesek segala macam, semuanya jadi membengkak. Terus pengeluaran yang lain adalah sering jajannya itu di mall. Salah nggak? Enggak, sebenarnya nggak salah, tapi kita manage aja. Kan nggak harus yang tadi Mas Rendra bilang, nggak harus makan di mall, nggak harus makan di resto dong gitu. Nah itu terjadi hampir seminggu 2 kali ke mall, berarti sebulan berarti 8 kali. Itu pengeluarannya bisa lebih dari 40% dari penghasilan.
Jadi besar banget, di luar dari cicilan mobil, cicilan Cicilan juga banyak ya. cicilannya banyak. Jadi jatuhnya besar, banyak sih mas yang kayak gitu. Jadinya gimana? Wah, kelabakan dan lain-lain gitu. Nah, mencoba untuk bisnis tapi tidak punya basic bisnis akhirnya. Gimana tuh? Beli rumah lama karena istrinya arsitek, bisa kok pak. Nah, isinya semua didekorasi, dibaru, padahal duit untuk merenov itu duit pinjaman. Dengan harapan ketika merenov dan beli rumah itu bisa laku terjual. Nah, beli ada duitnya. Pas ngerenov pakai duit pinjaman nih, ngambil duit pinjaman, nurunin duit, bisa ngerenov, abis itu bingung, nggak bisa jualan, nggak pernah jualan. Akhirnya apa? Ya udah tuh nunggu berapa bulan, akhirnya ketemu sama saya lagi sekian bulan kemudian, gimana pak? Belum kejual ya mas, ternyata susah jual properti. Ya diomongin temannya properti tuh begini nggak punya pengalaman. Akhirnya masuk dalam lebih lagi, cicilannya jauh lebih banyak. Oke. Itu tuh salah satu contoh dari sekian yang pernah kita alami. Jadi emang kalau di Indonesia ini budaya utang itu ini ya, ini banget, apalagi utang untuk konsumtif. Ya, itu yang nggak perlu itu juga. betul. Bukan karena dia kepepet nggak bisa hidup gitu kan. Cuma emang banyak kan utangnya ya gaya hidup itu lagi, balik lagi. Kalau salah satu ustadz saya bahkan riba itu hukumnya wajib jadi. Di Indonesia hukumnya wajib, bercandaannya gitu. Karena apa? Karena gimana ya? Dimudahkan semuanya gitu loh. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan dunia sih semuanya gitu. Pastilah, udah pasti. Dan rata-rata juga tujuannya cuma pengen terlihat, pengen keren gitu ya. Ya, nggak esensial banget itu. Betul. Jadi contoh bisnis nih, dari bisnis ke bisnis. Tadinya fine aja dengan mobil Avanza lamanya. Oh iya. Ya kan? Enak, nyaman, terus bisnisnya jadi bagus segala macam. Udah mulai naik di bulan ketiga, bulan keempat, mulai itu istrinya bilang, "Pak, kayaknya Avanza udah mulai gak nyaman nih, Pak." Padahal bisnisnya baru naik nih. Belum settle. Ya kan? Terus, oh gitu ya, Maya. Iya, Pak, kan bisnis sudah lumayan jalan. Akhirnya DV apart gitu. Ke Innova dulu. Innova dulu. Harga tadi 150-an juta jadi langsung naik ke 400-an juta. Harga itu Nyicil. Duitnya dari mana? Duitnya dari omset, bukan dari net. Jadi omset masuk dipretelin untuk pengeluaran pribadi yang harusnya ini duit bisnis kan, nggak boleh. Harusnya diputer ya. Harusnya masuk dulu ke pos bisnisnya, keluar netnya baru itu yang bisa dipakai. Tapi ini enggak. Jadi masuk ke omset ditarik buat biayain pengeluaran pribadi. Padahal omset nggak pasti, bayar utang pasti. Ya, nah itu gitu dia. ya. Bener. Jadinya apa? Mulai ini segala macam, masuk bulan ke-6 kelimpungan segala macam, cicilan nggak bisa dibayar karena omsetnya turun dan lain-lain. Selesai Pak. Gitu. Biar bisa dilihat lebih sukses daripada yang lain. Oke, jadi kuncinya sih tujuan tadi kan. Tujuan tadi bahaya banget kalau tujuannya kita cuma untuk nyenengin orang yang nggak suka sama kita gitu kan. Wah, ya karena Pak, tangga sebelah beli baru nih. Nah, masa kita nggak beli sih gitu. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, Islam itu udah keren banget ya. Banget. Nah, semuanya udah diatur dari ya konsep rezeki sampai tadi cara mendapatkannya sampai cara membelanjakannya aja diatur gitu kan. Buat teman-teman ya simak terus channel ini, insyaallah kita akan kupas tuntas nanti tentang financial planner lebih dalam. Tetap stay tune dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. See you next time buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.